Jadi empat imam itu, empat madhab itu semuanya sepakat kalau sholat tarawih itu 20 rakaat di luar sholat witir. أستغفرون الله يا سيدا رسلي هدينا. Wal qailu, dan orang yang mengatakan inna adadaha, sesungguhnya jumlah bilangan rakaat sholat tarawih itu sama nuna rakaatan 8 rakaat, itu khorikun, belok, membobol itu artinya melenceng. Khorikun, keluar. Kalau keluarnya lewat pintu itu bahasanya bukan khorikun. Kalau ini nerobos, bahasanya nerobos. Jadi, nerobos. Itu namanya khorikun, menerobos dari aturan, itu khorikun. Itu menerobos atau keluar. Lima ikhtaru, terhadap hal-hal yang sudah dipilih oleh para imam. Wa mukhalifuhu, dan menyelisihi di dalam hal-hal yang sudah dipilih, yaitu bilangan rakaat sholat tarawih tersebut. Fayambaghi, maka seyogyanya, seharusnya, an yumbaza, apa ayumbaza, apabila dibuang, nggak dipeduliin, maksudnya nggak dipakai. Kalamu, apa kalamuhu, perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan dari qail, dari orang yang mengatakan bahwa rakaat sholat tarawih itu 8, itu dibuang bahasanya. Seharusnya atau sebaiknya dibuang saja. Perkataan yang rakaat sholat tarawih itu kan 8 gitu. Wala yultafata ilaihi, dan tidak dilihat, tidak ditengok kalam tersebut, perkataan tersebut, nggak usah dipeduliin bahasanya. Walaisa, dan tidak ada apa al-kalam, perkataan, huwa min ahli sunnah wal jamaah. Perkataan itu dari ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang yang mengatakan bahwasanya saat sholat tarawih kan 8, itu dari keterangan ini Syekh Kiai Haji Ma'sum menjelaskan empat mazhab itu para imamnya itu memilih apa? Bilangan rakaat sholat tarawih itu 20 rakaat, kecuali Imam Malik. Imam Malik itu ada dua pilihan. Pilihan pertama pakai 20 rakaat, pilihan kedua 36. Kenapa Imam Malik itu memilih 36? Itu khusus pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Nabawi di Madinah. Kenapa memilih menambahkan jumlah rakaat menjadi 36? Karena ijtihadnya Imam Malik ini untuk apa? Menyeimbangi, untuk menyeimbangkan, atau untuk biar nggak ketinggalan pahalanya dengan orang-orang yang sholat tarawih di Masjidil Haram. Karena saat itu orang yang sholat tarawih di Masjidil Haram setiap 4 rakaat itu istirahat, karena tarawih itu artinya istirahat.
setelah sholat dapat 4 rakaat itu tawaf. Maka untuk mengimbangi pahalanya orang-orang yang sholat tarawih di Masjidil Haram, Imam Malik waktu itu di Masjid Nabawi, maka setelah 4 rakaat, kan kalau di Masjidil Haram kemudian istirahat tawaf, kalau di Masjid Nabawi ditambah jumlah rakaatnya, ditambah istirahatnya. Di Masjidil Haram digunakan untuk tawaf, di Masjid Nabawi digunakan untuk nambah sholat tarawihnya 4 rakaat. Malah lebih ya. Kalau kita mengikuti Imam Malik, bisa juga kita tarawihnya 36 rakaat. Nah, tetapi kalau ada orang yang mengatakan sholat tarawih itu kan boleh 8 rakaat, maka di dalam keterangan ini menyelisihi kesepakatan para imam, para imam-imam, menyelisihi keluar dari pilihannya para imam madhab. Dan dijelaskan oleh Kiai Haji Ali Maksum, dan mereka itu berarti bukan dari golongan ahlus sunnah wal jamaah, alladzina humul firqatun najiyah, yang orang ahlus sunnah wal jamaah itu mereka itu al firqatun najiyah, golongan yang selamat. Kalau kembali kita melihat hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal al mutarafaqatu yahud, golongan Yahudi itu pecah menjadi berapa? 70 berapa? 71. Ihda wa sab'ina, 71 golongan orang Yahudi. Wal mutawarraqatun nasara, dan orang Nasrani itu pecah menjadi berapa? Isna wa sab'ina, 72. Sementara kita orang muslim, kata Rasulullah, orang umatku, wal ummati wal mutawarraqatu ummati salasa wasaba'ina, 73. Kemudian kata Rasulullah yang selamat adalah satu golongan. Siapa itu ya Rasulullah? Kata para sahabat. Satu golongan itu yaitu al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Al-firqatun najiyah itu siapa? Wahia ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yaitu siapa saja yang mengikuti Rasulullah, bersama dengan Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnahnya para sahabat. Sunnahnya Rasulullah sholat tarawih berapa? 20 rakaat. Para sahabat juga berapa? 20 rakaat. Bahkan Sayyidina Umar menetapkan menjadi 20 rakaat berjamaah. Siapapun yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat berarti ahlu sunnah wal jamaah. Siapapun yang mengikuti imam 4 mazhab dari salah satu imam tersebut, maka mereka itu tergolong ahlu sunnah wal jamaah. Karena imam 4 itu mereka semuanya ahlu sunnah wal jamaah, ngikutin pendapatnya atau sunnahnya para sahabat dan ngikutin juga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita ngambil sunnahnya Rasulullah sementara meninggalkan apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah disunahkan oleh para sahabat. Kan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, wallahu a'lam.